Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Jadi balik lagi ke kita dengan kelompok 7. Masih dengan aku sebagai host. Perkenalkan ya, aku Taufik Feriansa dari BWSS 4 Batam. Dan ada hadir di sini juga 4 rekan aku, yaitu ada Kak Salma Wahid Zaidi dari BWSS 4 Batam, ada Kak Sinta Dewi Ingga Setiawan dari BPBPK Sumut, dan selanjutnya ada Kak Yasmin Helga dari BP2JK Riau, dan yang terakhir ada Kak Zanuba Kotrun ada dari BPBPK Sumatera Utara. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang lagi-lagi masih nilai berakhlak, tapi berakhlakologi dari tokoh panutan kita masing-masing. Mungkin bisa dimulai ya di berorientasi pelayanan. Yang pertama disilahkan kepada Kak Nada mungkin yang bisa. Iya, terima kasih untuk tokoh yang aku angkat ke dalam pembahasan ini yaitu Franz Kaisiepo, yaitu salah satu pejuang dari wilayah timur Indonesia dan dia merupakan nasionalis Indonesia, yaitu di mana dia berjuang untuk kesejahteraan rakyat Papua, bukan untuk kepentingan pribadi, di mana ia memperkenalkan semangat nasionalisme dan memperjuangkan agar Papua menjadi bagian dari Indonesia sehingga masyarakat bisa merasakan kemerdekaan dan pemerataan pembangunan. Kalau untuk poin akuntabel dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kanada. Untuk poin akuntabel sendiri, saya menganut pada tokoh panutan Ki Hajar Dewantara, salah satu bapak pendidikan Indonesia, di mana dalam setiap perjuangannya beliau menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan. Konsep Ingarso Tulodo atau di depan memberi teladan mencerminkan akuntabilitas pribadi dalam kepemimpinan. Baik, aku lanjut ya ke poin kompeten yang ku angkat seorang tokoh panutan dari Baharudin Yusuf Habibie. Jadi Habibie itu merupakan contoh teladan yang menunjukkan kompetensi tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau menguasai bidang aeronautika hingga dikenal sebagai Mister Crack di industri pesawat terbang dunia. Dengan kompetensi itu, eh, beliau membangun ekosistem riset dan pendidikan di Indonesia. Beliau juga mendirikan BPPT dan IPTN serta mendorong lahirnya generasi muda yang ahli di bidang teknologi yang strategis gitu. Untuk tambahan juga untuk nilai kompeten, menurut saya Rasuna Said juga sangat mencerminkan. Soalnya ia memiliki kapasitas intelektual yang luar biasa, ditandai dengan ia ahli orasi dan juga memiliki pemikiran yang tajam. Waktu itu akses pendidikan bagi perempuan itu masih sangat terbatas, tetapi ia tetap mampu menjadi guru, jurnalis, dan juga anggota parlemen. Jadi hal ini sangat mencerminkan kompetensi yang tinggi, baik itu di bidang pendidikan, komunikasi, maupun kepemimpinan. Mungkin untuk nilai harmonis, Kak Sinta? Baik, terima kasih Kak Yasmin. Untuk nilai harmoni sendiri, mengacu pada Ki Hajar Dewantara, di mana sesuai dengan filosofisnya, Ing Madyo Bangun Karso atau di tengah membangun semangat, beliau menekankan pentingnya membangun suasana harmonis antara pemimpin dan rakyat, serta guru dan murid, di mana agar tercipta hubungan yang sehat. Mungkin bisa dilanjut untuk poin loyal. Ya, untuk poin loyal, menurut saya Rasuna Said juga sangat cocok ya mencerminkan loyalitas karena ia itu sangat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan juga konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Ia berani menyuarakan pendapat, termasuk saat harus menghadapi hukuman penjara akibat pidato politik yang menentang penjajahan. Ia menunjukkan loyalitas yang kuat terhadap cita-cita kemerdekaan dan juga keadilan. Mungkin ada tambahan lain? Aku mau menambahkan di sini aku mengambil tokoh Bapak Basuki, di mana Bapak Basuki ini pada bulan Juli 2024 turut serta dalam uji coba sistem air bersih di kawasan IKN. Ia menemani tim hingga dini hari, mulai pukul 2 hingga 4 pagi untuk melakukan commissioning operasional hingga berhasil dan lancar. Tindakan ini menegaskan loyalitas dan kemampuan beliau membangun kerjasama yang solid dalam situasi kritis di lapangan. Selanjutnya mungkin ada nilai adaptif dari teman-teman. Oke, baik ke lanjut ke nilai adaptif ya. Jadi dari sosok Habibie yang cepat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan yang kompleks, kita bisa belajar gitu bahwa ketika memimpin Indonesia beliau dalam masa krisis tahun 1998, beliau dengan cepat itu mengambil keputusan penting seperti membebaskan media, mempercepat pemilu, dan merintis reformasi ekonomi. Keputusan ini menunjukkan bahwa kemampuan beliau menyesuaikan diri dengan tuntutan demokrasi dan kondisi rakyat itu begitu baik dan cepat gitu.
Ya, kalau boleh menambahkan nih dari tokoh Franz Kaisiepo ini juga beliau cepat ya menyesuaikan strategi perjuangan dalam melawan Belanda. Pada awal pergerakan itu kan perlawanan melalui bawah tanah. Nah, pada saat Indonesia sudah bergabung, maksud saya Papua sudah bergabung, nah beliau ini langsung nih terjun bergabung dalam pemerintahan yaitu menjadi gubernur. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk nilai kolaboratif. Di sini salah satu tokohnya adalah Ki Hajar Dewantara, di mana dalam perjuangannya beliau bekerja sama dengan berbagai tokoh pergerakan nasional dan masyarakat dengan filosofis Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan menunjukkan peran kolaboratif dalam membangun semangat bersama. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Kak? Aku ingin menambahkan ya dari Bapak Basuki sebagaimana dia menjabat sebagai menteri waktu itu tentu saja peran dia sebagai menteri itu harus kolaboratif. Aku ngambil contoh dari konferensi ARPBB 2023 di New York di mana Bapak Basuki bersama Menteri Lingkungan Hidup Korea dan perwakilan global meluncurkan platform Green Transition Initiative. Inisiatif ini mencerminkan kolaborasi lintas negara dan institusi untuk mengatasi tantangan perubahan iklim bersama-sama. Beliau konsisten menerapkan nilai kolaboratif dengan membangun kerjasama lintas sektor, baik domestik maupun internasional gitu. Oke, baik. Jadi dari para tokoh-tokoh teladan yang kita sebutkan gitu ya, ada Baharudin Yusuf Habibie, Ki Hajar Dewantara, Rasuna Said, Frans Kaisepo, hingga Insinyur Basuki Haji Mulyono, kita dapat belajar bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya sekedar jargon gitu, melainkan prinsip hidup yang nyata. Jadi dari pengalaman serta pengamalan para tokoh bangsa tersebut, kita dapat meneladani banyak hal yang telah mereka lakukan terkait pembelajaran bagi kita bagaimana menerapkan berakhlak gitu dalam lingkup pekerjaan. Maka dari itu, sebagai ASN masa kini, khususnya kita yang masih menjajaki dunia para CPNS ini masih baru gitu, harus meneladani semangat tersebut agar mampu menjadi pegawai yang profesional, berintegritas, dan benar-benar mengabdi untuk rakyat serta negara. Baik, begitu saja ya untuk hari ini cukup untuk pembahasan berakhlakologi tokoh panutan. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah hadir dan memberikan pandangannya terkait tokoh-tokoh panutan ini. Ada Kak Salma, ada Kak Sinta, Kak Yasmin, dan Kak Zanuba. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa kembali. Goodbye everyone.